Halo, perkenalkan nama saya Hana Kris Maria Barus dari kelas SE 4801. Di sini saya akan mengerjakan tugas kalkulus dan menjelaskan tugas kalkulus sub CLO2. Oke, yang pertama, seperti yang kita ketahui pada soal, diketahui sebuah fungsi fx sama dengan 3 kurang x jika x-nya lebih kecil dari 2, 2 jika x sama dengan 2, dan x per 2 jika x lebih besar dari 2. Nah, soal yang A, pertanyaan A, gambar grafik dari f. Sebelum kita bisa menggambar grafik, kita harus mencari dulu satu persatu. Yang pertama itu jika dia x lebih kecil dari 2. Nah, x lebih kecil dari 2 berarti itu nilainya 1, 0, min 1 nih. Misalnya kita masukkan jika x-nya sama dengan 1. Maka f1 sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Titiknya itu berarti 1,2. Terus f0, contohnya f0 sama dengan 3 kurang 0, maka hasilnya itu 3. Jadi titiknya 0,3. Dan f-1 sama dengan 3 kurang min 1, maka hasilnya itu sama dengan 4. Maka titiknya itu di min 1,4. Selanjutnya kita coba pada jika x sama dengan 2. Nah, x sama dengan 2 berarti fx itu sama dengan 2. F2 sama dengan 2. Ini sudah ketetapan. Nah, selanjutnya itu pada x lebih besar dari 2. Berarti kalau x lebih besar 2 itu kayak 3, 4, 5. Nah, kita coba jika x sama dengan, ini tadi x sama dengan 1, ini x sama dengan 1, ini x sama dengan 0, ini x sama dengan min 1. Jadi kita coba jika x sama dengan 3, berarti f3 sama dengan, nah ini kan lebih besar, berarti kita pakai yang x per 2. Berarti 3 per 2 sama dengan 1,5, maka titiknya itu 3,1,5. Terus kalau jika x sama dengan 4, maka f4 sama dengan 4 per 2, maka hasilnya itu 2. Berarti dia di titik 4,2. Terus jika x sama dengan 5, maka f5 sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Berarti berada pada titik 5,2,5. Nah, katanya tadi kan disuruh kita menggambar grafiknya. Untuk yang x kecil 2 itu kayak gini. Jadi dia titiknya kan 2, 0,3, sama 0,4. Ini garisnya 1. Terus pada titik terus pada titik lain ini itu 2,2. Dan nah, maka garisnya akan seperti ini, grafiknya akan seperti ini. Selanjutnya soal B dikatakan yang B katanya tentukan nilai dari limit x menuju 2 dari kanan, terus limit x menuju 2 dari kiri, dan f2. Nah, yang pertama kita kerjain dulu limit x menuju 2 dari kanan, fx-nya berarti ini kan menuju 2 dari kanan, berarti itu lebih besar dari 2, sehingga kita pakai yang persamaan ini, x per 2.
Jadi kita tulis lagi, limit X menuju 2 dari kanan, F2 kita masukkan nilainya 2 sama dengan X per 2, sehingga terus berarti sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah yang ini limit X menuju 2 dari kiri, berarti itu kan lebih kecil dari 2, jadi X nya itu lebih kecil dari 2, maka kita pakai yang 3 kurang X. Jadi kita masukkan lagi limit X menuju 2 dari kiri, F2 masukkan nilai X nya sama dengan 3 kurang X, maka 3 kurang 2 hasilnya itu 1. Sedangkan F2 itu kan ini tadi udah ketetapan, berarti F2 itu sama dengan 2, sudah ketetapannya. Selanjutnya pertanyaan yang C, dikatakan apakah limit X menuju 2 Fx ada, jika ada berapa nilainya, jika limit tersebut tidak ada jelaskan mengapa. Nah limit X menuju 2 itu ada. Nah dari mana kita tahu ini ada? Dari soal yang B tadi. Kenapa bisa limit X menuju 2 itu ada? Syaratnya itu kedua ruasnya itu harus sama. Tadi kan kita dapat limit X menuju 2 dari kanan dan limit X menuju 2 dari kiri itu kan hasilnya sama-sama 1. Maka karena hasilnya sama-sama dengan sama 1, maka limit X menuju 2 itu ada. Jadi syaratnya itu limit X menuju 2 dari kanan itu nilainya harus sama dengan limit X menuju 2 dari kiri. Dan ini memenuhi, sehingga limit X menuju 2 itu ada. Oke, selanjutnya yang nomor D, dikatakan di sini tentukan nilai dari limit X menuju min 1 dari kiri dan limit X menuju min 1 dari kanan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa min 1 itu lebih kecil dari 2, sehingga kita akan memakai persamaan yang ini, 3 kurang X. Maka kita akan pakai, tulis ulang, limit X menuju min 1 dari kiri F min 1 3 kurang X. Nah nilai X nya itu kan min 1, berarti 3 kurang min 1 sama dengan 4. Selanjutnya yang ini untuk limit X menuju min 1 dari kanan. Nah min 1 itu kan juga lebih kecil dari 2, jadi kita pakai persamaan yang tadi juga, 3 kurang X. Maka kita tulis limit X mendekati min 1 dari kanan, yaitu F min 1 3 kurang 1 sama dengan 4. Jadi nilai kedua limit ini tuh sama seperti yang bagian B. Lanjut ke pertanyaan E, bagian E. Dikatakan apakah limit Fx ada? Jika ada, dikatakan apakah limit X mendekati min 1 ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Nah, limit X menuju min 1 itu ada. Kenapa ada? Sama seperti yang C tadi. Limit ini ada karena di soal yang D, nilai dari limit X menuju 1 dari kiri dan limit X menuju min 1 dari kanan itu sama. Jadi nilai dari limit X menuju min 1 itu ada. Syaratnya itu tadi, nilai limit X menuju min 1 dari kiri harus sama dengan limit X menuju min 1 dari kanan. Nih, biar jelas. Dan nilainya itu 4. Nilainya 4 karena kan sama ya. Selanjutnya itu ada nomor 2.
dikatakan tentukan nilai dari limit 3 per x kuadrat kurang 4 jika yang A dulu kita kerjain, x menuju 2 dari kanan. Nah ini kita kerjain dulu limit 3x. Nah ini kan x kuadrat kurang 4, itu bisa kita pecahkan lagi, kayak ini bisa difaktorkan. Jadi itu bentuknya itu x kurang 2 sama x tambah 2. Ini kan berarti itu jadi kita masukin 3 plus, ini kan tadi 2 kurang 2 0, ini yang plusnya, terus yang ini jadikan 4, 2 tambah 2. Nah ini tuh hasilnya itu pasti antara positif infinity atau negatif infinity. Nah ini tuh hasilnya positif infinity karena di sini bernilai plus. Nah yang bagian B x menuju min 2 dari kanan, maka limitnya itu kita masukkan x kurang 2 x tambah 2 berarti sama dengan 3 min 4 sama 0. Nah ini kan min, berarti hasilnya adalah min infinity. Terus yang C katanya x menuju min 2 dari kiri, maka 3 per x kurang 2 x tambah 2 sama dengan 3 per min 4 0 min. Nah sama-sama ketemu min, maka hasilnya positif infinity. Ini untuk yang nomor 2. Jadi soal yang ketiga dikatakan diketahui fx sama dengan 1 per mutlak x tambah 1 dikurang x kuadrat per 2. Dan pertanyaannya itu di titik mana saja f continue. Nah sebenarnya dari sini tuh sudah dapat kita ketahui ya tanpa kita coba juga, karena nilainya titik f continue itu di mana saja, tidak ada yang tidak continue. Karena pada soal ini kita ketahui itu ada mutlak x, di mana mutlak x ini pasti akan selalu bilangan positif. Jadi kalau ini bilangan positif, otomatis penyebutnya tidak mungkin 0, maka hasilnya pasti akan dapat. Dan ini juga ada kuadrat, tidak mungkin menghasilkan negatif ya. Jadi misalnya kita masukkan pada nilai 0, f0 sama dengan 1 per mutlak x 0 tuh ya 0 kan, tambah 1 kurang, nah 0 kuadrat itu kan 0 per 2, jadi hasilnya kan 1 per 1 dikurang 0 per 2 itu 0, maka hasilnya sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.